Halo teman-teman semuanya. Sini kita akan berbincang mengenai peran fasilitator dalam pendidikan non-formal bersama narasumber dari Safe Street Child Surabaya, khususnya dalam program Minggu Belajar. Nah, daripada penasaran, yuk langsung saja kita ngobrol bersama narasumber kita hari ini. Halo Kak. Halo. Bisa perkenalkan diri Kakak sebagai apa di STC ini? Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Ahmad Rahim, bisa dipanggil Rahim. Aku di Sarjana Surabaya sebagai kepala development yang mengurusi segala kebutuhan materi dan kebutuhan adik-adik yang kita bina, seperti itu Mbak. Boleh tahu sudah berapa lama di sini? Aku di sini udah dari tahun 2023 ya. Di pertengahan kalau nggak salah Agustus itu aku kan join di sini. Kalau apa sih yang membuat Kakak tertarik untuk bergabung di STC? Awalnya tuh, jadi awalnya tuh aku tuh kan memang orangnya tuh concernnya ke bidang sosial ya di Surabaya khususnya. Jadi aku udah coba gabung ke beberapa komunitas sosial yang ada di Surabaya, terus kemudian ketemu SSCS di Surabaya ini, ada SSCS di Instagram gitu kan. Terus aku cari SSCS itu apa sih isinya, oh ternyata dia ngajari adik-adik marginal, yang adik-adik yang menurutku tanda kutip nakal gitu lah. Terus akhirnya aku coba lah, dan kebetulan mereka sedang oprek. Jadinya aku langsung kayak ya udah deh, langsung oprek aja kayak gitu. Gitu ya Kak. Berarti Kakak ini kayak tertariknya unik ya. Betul. Soalnya kalau komunitas-komunitasku sebelumnya itu memang konsepnya terlalu luas secara sosial, jadi dia ngikut ekonomi, terus kesehatan, terus pendidikan, itu mereka cakup semua. Tapi kalau di SSCS ini khusus ke pendidikan gitu, jadinya aku tertarik juga buat ikut kayak gimana sih mekanisme dari komunitas penggerak pendidikan di Surabaya gitu. Pastinya di teman-teman yang melihat juga kan belum tahu nih SSC ini gimana. Bisa ceritakan nggak sih latar belakang berdirinya SSC sendiri itu? Jadi SSCS sendiri ini terbentuk di tahun 2011 yang digerakkan oleh 6 sekawan. Jadi mereka itu sedang nongkrong gitu di angkringan. Nah, terus mereka itu melihat ada anak kecil yang jualan tisu. Terus mereka tanyain gitu, kamu sekolah apa enggak? Katanya enggak. Jadi anaknya ini nggak sekolah Mbak. Jadi mereka itu jualan tisu ketika malam, terus siangnya nggak sekolah. Lalu terbentuklah komunitas. Jadi kakak-kakaknya yang sepupu-sepupunya itu menawarkan kayak, ayo ikut belajar sama kakak aja gimana gitu. Nah akhirnya si anaknya mau dan akhirnya mengajak temen-temennya Mbak. Terus akhirnya terbentuklah hingga sampai sekarang SSCS ini. Awal terbentuknya itu gimana? Kalau awal terbentuknya sendiri itu di daerah daerah Pinggir Junction. Idar. Blauran, daerah Blauran situ. Awal terbentuknya itu situ. Dengar kan di sini kan di SSC ini ada program Minggu Belajar. Nah, Minggu Belajar ini seperti apa sih Kak? Oke. Dan Kalau tujuannya siap. Jadi untuk Minggu Belajar sendiri ini kita itu memberikan materi belajar yang ingin adik-adik review, misalnya mereka sedang sekolah ataupun mereka yang nggak sekolah, kita kasih bantuan
support pendidikan gitu loh pada mereka yang nggak sekolah. Soalnya adik-adik kita itu meskipun ada beberapa yang masih mengenyam pendidikan, ada juga beberapa adik-adik kita itu yang udah putus sekolah dalam usia SD, SMP itu juga ada. Jadi mereka terhalang biaya, dan maka dari itu kita mengajar dalam bentuk program Minggu Belajar ini kita memberikan pendidikan. Jadi kayak kita semacam kayak bimbingan belajar gitu buat adik-adiknya. Jadi kayak kita itu pengen adik-adik ini masih bisa melaksanakan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak sebagai anak. Untuk pengalaman kakak mengajar sendiri itu gimana sih kak kesannya? Ini anak-anak yang marginal kan, jadi beda gitu. Kalau dulu awal sebelum masuk sini mungkin disclaimer ya. Jadi awalnya itu aku tuh nganggep anak-anak nakal ini memang anak-anak yang memang Sulit diatur. nggak bisa diatur, dan memang apa ya, kasarnya kasar secara tidak secara ucapan gitu. Karena kan kita melihat ya udahlah, emang anaknya kayak gitu, dari lingkungannya juga seperti itu kan. Terus ketika aku turun, aku coba mendekati, dan sampai sekarang alhamdulillahnya ternyata mereka itu enggak yang seburuk yang aku pikirkan kayak aku dulu gitu loh. Aku kayak ngerasa kayak oh mereka masih bisa diatur kok, dan mereka masih enak gitu, masih apa namanya Masih bisa diajak bisa diajak kerjasama dan nurut gitu loh ke kita. Jadi kayak itu nggak jadi something big deal gitu di aku. Dan adik-adiknya itu malah sekarang itu kayak semangat juga belajar, kayak mas kapan belajar, mas kapan ada les gitu. Jadi mereka juga excited kalau kita datang, kita juga excited kalau mereka juga terima kita. Lanjut ke pertanyaan tentang keprofesian. Menurut kakak, bagaimana sih hubungan SSC ini dengan pendidikan non formal? Oke. Kalau dari aku sendiri sih merasa bahwa dengan terbentuknya SSCS ini itu bikin adik-adik yang nggak sekolah ini juga masih mendapatkan pendidikan yang layak, masih mendapatkan ilmu, sehingga mereka masih bisa diasah untuk berpikir kritis, untuk menyampaikan apa yang dia tahu, menyampaikan apa yang dia mau ingin sampaikan gitu. Jadi sangat-sangat penting dengan adanya komunitas pendidikan untuk adik-adik marginal di Surabaya ya. Dan aku merasa bahwa dengan adanya komunitas ini tuh setidaknya itu Indonesia terbantu dengan gerakan bahwa gerakan akar rumput yang membuat adik-adik kita ini nantinya bakal bertumbuh untuk menjadi something special di kemudian hari gitu. Jadi anak-anak yang tidak sekolah itu mendapatkan pendidikan. Jadi masih tetap jadi masih mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga mereka itu bisa memutus rantai kemiskinan yang ada di keluarga mereka gitu. Jadi mereka bisa jadi pahlawan untuk keluarganya nanti, seperti itu. Kan gini, belajar itu tadi kan katanya itu kayak bimbingan belajar. Nah, kegiatannya tuh kayak gitu. Jadi kalau kita biasanya itu kita biasanya tanya ke adik-adiknya mau belajar apa minggu ini gitu. Kak, aku mau belajar matematika, terus yang lain bilang mau belajar bahasa Indonesia gitu. Jadi sesuai keinginannya mereka Tuh sendiri. ya, kayak sesuai sama minatnya mereka gitu. Tapi juga kita juga buka kayak misalnya terbuka dengan kayak maksudnya kayak mas aku ada PR bantu kerjain dong. Nah itu kita nggak cuman bantu kerjain, kita nggak cuman
meminta Gitu. masukan gitu ke adik-adik, tapi kita juga terbuka dengan PR mereka gitu. Mas aku ada PR gitu, tolong bantu ajarin gitu. Nah kita bantu ajarin, jadi kita kayak ingin kita juga bantu mereview materi mereka yang ada di sekolah seperti itu. Sangat-sangat menarik di program Minggu Belajar ini. Lalu untuk peran fasilitator dalam mendampingi anak-anak yang saat belajar itu gimana? Kalau kita pendampingannya biasanya itu kita bagi per per jenjang. Jadi kita ada yang SD 1 sampai 3, 4 sampai 6, SMP sama SMA kita gabung. Nah itu kita bobot materinya itu kita sesuaikan sama jenjangnya. Jadi misalnya pembagiannya masing-masing. betul. Jadi per jenjang itu nanti ada PIS-nya masing-masing gitu yang ada di lapangan. Misalnya PIS-nya ada 4, oh satu di sini, satu di sini, satu di sini, satu bagian belakang gitu misalnya. Terus materinya nanti kita sudah siapkan dari awal. Jadi kita datang itu kita udah ada materinya, jadi mereka suruh kerjain dulu soalnya, terus kita review bareng-bareng seperti itu. Menurut kakak sendiri, keterampilan apa sih yang penting untuk yang dimiliki sebagai pendidik? Yang Pendidikan pasti, non-formal khususnya ya. yang pasti pertama empati sih kalau di aku ya, karena kan kita nggak bisa melakukan sesuatu secara ikhlas kalau kita nggak merasakan, nggak berempati dengan yang kita ajarkan. Misalnya kayak contoh kayak di kita itu misalnya adiknya susah belajar, susah nangkep pembelajaran lagi, kita harus ngerti. Jadi ada yang salah gitu dengan cara kita, metode kita ngajar. Akhirnya kita coba cari-cari dan akhirnya kita coba cara yang baru gitu. Gitu sih. Terus pertama empati sih kalau dia. Jadi harus membutuhkan kesabaran yang Betul. Dan itu enggak instan langsung nurut gitu, enggak. kan untuk khususnya di anak-anak marginal ya, Betul. harus ada pendekatan yang khusus. Pendekatan khusus. Gak seperti yang sekolah Formal. formal. Sekolah formal ya ada kan di sekolah. Kalau di sekolah formal kan mereka kan emang terikat adanya peraturan di sekolah gitu kan. Nah, ini kita kan kita memang Fleksibel. kita fleksibel, jadi kita santai tapi kita memang punya output yang harus dicapai, yaitu adik-adik kita bisa tulis, bisa baca, bisa berhitung untuk tingkat paling dasar seperti itu. Kalau menurut kak sendiri, gimana sih membuat suasana belajar itu menjadi menyenangkan? Kan pasti ada anak yang merasa bosan gitu gimana? Kalau kita memang untuk pembelajaran, maksudnya secara penjelasan materi gitu ya, Iya. kita tuh nggak yang waktu banyak-banyak, nggak perlu waktu banyak 2 jam, 3 jam, betul. Soalnya apa? Adik-adik kita tuh kalau 1 jam itu udah selesai tuh, lebih dari 1 jam itu udah pecah fokus gitu loh. Jadi kayak kita harus memahami bahwa karakteristiknya anak itu emang seperti itu sekarang. Kayak belajar sejam aja kayaknya udah ngap-ngap gitu loh mereka. Akhirnya ya udah kita belajarnya 1 jam terus main gitu. Ada kayak SPT-nya ya. Jadi kayak ada SPT-nya. Terus sebelum kita mulai itu kita kayak basa-basi dulu, kan mereka kan salim gitu kan. Terus kita kayak ajak ngobrol kayak gimana, gitu, aman enggak gitu, sekolahnya. Jadi itu perbedaan antara sekolah formal dan non-formal. Betul. Lalu untuk tantangan yang sering dihadapi saat mendampingi anak-anak di SSC ini gimana sih kak? Tantangan sendiri untuk dari segi eksternal ya, untuk dari adik-adiknya sih alhamdulillah sih gak ada tantangannya gimana banget. Cuman memang kadang misalnya
ada anak yang memang maaf kalau misalnya dia udah fokus kerja. Oh, ada yang sampai fokus ke jualan. Oh iya sih. Jadi dia jualan gitu. Jadi dia tuh sampai nggak bisa ikut kegiatan kita, tapi akhirnya ya udah kita persuasikan pelan-pelan ke orang tuanya. Ya ibu gak apa-apa bu, 1 jam aja gitu. Ya mereka ikut 1 jam doang, terus habis itu mereka buat jualan. Ya tuh karena bisa ekonominya benar kan gitu kan. Jadi kayak menghadapi anak-anak yang sulit fokus itu, kalau sulit fokus kita pastiin belajar itu cuma 1 jam, tapi efektif, dibuat seefektif mungkin gitu. Jadi kita baginya itu per menit, itu 30 menit kita kasih soal, 30 menit kita kasih jawaban sama penjelasan. Tapi pernah nggak sih ada kayak anak yang bener-bener nggak mau ikut gitu? Alhamdulillah nggak ada sih. Ya? Alhamdulillah nggak ada yang kayak nggak mau ikut belajar, nggak ada alhamdulillahnya. Cuma kayak mungkin rame doang kan, masih anak-anak ya. Apalagi pasti banyak temannya. Betul, pasti ngobrol. Tapi kalau yang sampai enggan untuk belajar itu alhamdulillah nggak ada sih. Mereka fokus sama kerjaan mereka gitu. Kalau misalnya waktunya fokus gitu. Kalau ada kendala komunikasi nggak dalam mendampingi anak-anaknya kan paling kayak maaf kalau kita komunikasinya kita ada grup per titik. Jadi kita ada grup. Nah kita tanyain dulu mau belajar nggak hari ini, ya mau belajar nggak minggu ini, mau terus mau materi apa gitu. Tapi umumnya anak-anak ini juga tanyain juga jawab gitu, dan nggak yang sampai nakal banget gitu sih. Nanti mereka nurut gitu sama kita. Jadi nggak sesuai yang dipikirkan. Betul, sesuai aku pikirkan dulu kayak bener-bener belajar lah, bener-bener kayak nggak cuman pengen jajannya aja lah, nggak ngomongnya. Lalu menurut kakak sendiri nih, gimana sih cara untuk menjaga semangat itu agar tetap konsisten sebagai fasilitator di SSC gitu? Kan pasti kayak pernah mengalami capek fase naik turun lah ya. Iya. Kita bilang fase naik turun ya. Apa sih itu dari pertama empati ya, betul. terus kayak ada rasa kayak bahwa oh mereka butuh aku loh sebenarnya gitu. Tapi bukan yang sampai mereka gak ada aku loh, gak bisa apa-apa, bukan kayak gitu. Tapi kayak kita, aduh aku kasihan nih sama adik-adik gak ada aku harus bantu ngajar lah gitu. Jadi tanpa kita juga gimana ya? Kasihan, lebih ke kasihan, bukan nggak bisa gitu. Soalnya kalau nggak dimulai dari empati itu kita rasa bahwa jadinya kita nggak ikhlas untuk melakukan sesuatu. Dimulai dari kalau dari dukungan lingkungan sekitar itu cukup membantu atau tidak ya? Alhamdulillah sih kalau dari orang tuanya adik-adik ya, orang tuanya adik-adik itu malah mendukung kita 100%. Malah kayak kalau misalnya nggak ada omongan belajar gitu ya, kadang ada orang tua yang kayaknya kak gak les kak gimana gak les betul, sangat kecarian banget kita, soalnya mereka juga merasa terbantu gitu. Iya. Soalnya dengan SSC ini sangat membantu kalangan berjiwa. Betul. Terus
dari dampak nih, dampak apa sih yang terlihat dari program Minggu Belajar ini yang sudah sangat terlihat lah? Alhamdulillahnya jadi kita yang awalnya nggak bisa baca tulis Iya. bisa belajar tulis. Alhamdulillahnya ya. Terus ada juga anak yang putus sekolah itu awalnya nggak mau baca paket, terus akhirnya diajak sama kita, alhamdulillah mereka mau baca paket C. Oh, sampai Kita bantu mengubah pola pikir. kita bantu fasilitasi kita paket, terus kita rubah. Ada beasiswa. Kita ada beasiswanya juga, jadi untuk yang memang udah putus sekolah kita bantu providing paket. Tapi untuk misalnya yang masih sekolah kita juga sediakan seragam, alat tulis, uang SPP mungkin kalau ada. Nah, itu semuanya dimulai dari Minggu Belajar ini. Makanya terbentuk dukungan-dukungan yang lain. Jadi sangat membawa perubahan positif sekali bagi anak-anak ya Kak Betul ya. sekali itu. Untuk respon masyarakat sendiri, Kalau respon masyarakat sekitar ini kan membuka donasi ya. Iya. Masyarakat umum ya, Iya, misalnya masyarakat Surabaya umum. ya. Iya. Kalau dari masyarakat Surabaya sendiri, alhamdulillah kita cukup terbantu sih oleh banyak kalangan yang ada di Surabaya, mulai dari mahasiswa, terus pengusaha, terus individu, itu mereka banyak yang bantu kita baik dari segi materi maupun tenaga. Itu mereka juga bantu kita untuk mengajar. Mereka bantu kita ngajar, terus bantu kita dukung lainnya kayak laptop, terus alat-alat lainnya kayak gitu. Oh, ada laptop. Ada laptop. Kita Aku juga lihat-lihat di profil itu juga ada kayak pelatihan. Kita juga ada pelatihan sebenarnya. Jadi kayak pelatihan kayak ekstrakurikuler lah kasarnya. Aku lihat ada pelatihan kayak tari. Iya betul. Betul. Berarti nggak hanya kayak program baca tulis. Betul. Sangat menarik sekali. Untuk kakak sendiri nih, adakah momen yang paling berkesan saat mengajar? Gimana? Saya ini sih ketika aku merasa aku diandalkan dan kayak merasa kayak mereka cerita ke aku kondisi sekolahnya gimana, terus kondisi Jadi deket gitu ya. iya, terus kayak merasa kayak mereka butuh sesuatu itu bilangnya ke aku, mas tolong ini bantu ini gitu, kayak ada rasa bahwa oh mereka percaya loh sama aku, dan itu tuh sangat mahal menurutku karena kepercayaan seseorang itu kan nggak mudah didapatkan. Alhamdulillah mereka itu kayak percaya gitu sama aku, terus kayak akhirnya aku merasa bahwa aku nggak ada salahnya juga aku masuk sini dari awal, kayak something special for me gitu. Betul sekali. Sangat Tuh. apa ya, rasanya tuh berkesan gitu ya Betul. saat mendampingi adik-adik gitu, adik-adik yang senang untuk belajar. Betul. Kakak sendiri nih, ada hal penting nggak yang perlu diajarkan ke anak-anak selain pelajaran? Misalnya, kan ini anak-anak marginal, misalnya dari tutur kata. Oh, kalau untuk masalah tutur kata, kita kan juga nggak bisa merubah karena lingkungan dengan yang lain. Tapi kita sebisa mungkin mengusahakan bahwa ketika bersama kita usahakan mereka tidak mengomongkan hal-hal yang tidak sesuai usianya. Oh iya, berarti kalau misalnya ada anak-anak yang tidak apa ya,
sekiranya berkata yang tidak seharusnya itu kita tegur langsung. Kita tetap mengutamakan norma dan etika. Ya, Bu. Untuk pesan dan kesan ini, kakak sendiri tuh peran mahasiswa pendidikan non formal di masyarakat ini tuh seperti apa sih kak? Kalau Kan ini juga masuk ke ya, pendidikan non formal ya. Kalau dariku buat teman-teman pendidikan luar sekolah ya, tingkatin empati kalian untuk ke sasarannya kalian kemudian hari. Jadi kayak kalian nggak cuma untuk mengajar dan mendapatkan pahala atau something like that, tapi kalian juga harus mengerti bahwa kondisi sasarannya kalian itu seperti apa. Soalnya kalau misalnya nggak pakai empati, kalian juga nggak bisa menentukan apa yang akan kalian lakukan untuk kelompok sasaran kalian. Ini kayak pahala, or gaji itu bakal mengikuti kalian nanti kalau kalian sudah mengerti kondisi kelompok sasaran kalian seperti apa. Dan nggak cuman gaji sama pahala kok, kalian juga dapat kepercayaan, kalian juga dapat dukungan dari kelompok sasaran kalian. Itu tuh bakal menjadi sesuatu yang membanggakan untuk di kemudian hari, yang awalnya mungkin disepelekan oleh masyarakat sekitar, tapi ternyata kalian mendapatkan dukungan dari orang-orang banyak bahwa kalian itu melakukan something yang baik gitu, something good gitu kan ya. Jadi ya itu bakal jadi pride sendiri untuk kalian seperti itu, dan jadi value-nya kalian yang akan kalian bawa ketika dewasa nanti sih. Ada yang ingin disampaikan nggak buat anak muda nih yang takut untuk mencoba di kegiatan sosial ini itu seperti apa? Kan pasti ada anak muda yang bilang, enggak aku takut nanti gimana Iya. Pesanku buat teman-teman yang ingin atau tertarik di dunia sosial, turun aja dulu, nggak apa. Kalian nggak bakal tahu kalau nggak turun. Pesanku itu. Pokoknya kalian itu turun dulu dan merasakan ke apa yang bisa kalian dapat di kegiatan itu. Misal kalian ngerasa bahwa oh kalau yang ini aku kurang pas, coba aja aku ikut kegiatan yang lain. Oh ini pas, berarti kalian bisa improve dengan melakukan kegiatan yang lain di bidang yang sama gitu. Misalnya kalian mau di bidang pendidikan terus, tapi kalian harus improvisasi, jadi kalian nggak boleh stagnan. Pokoknya turun aja dulu, kalian nilai sendiri sesuai first impression kalian, lalu temukan jadi diri kalian di situ. Seperti itu. Bagus sekali ya kak ya. Terima kasih. Untuk harapan SSC ke depannya gimana? Harapannya, harapanku sih untuk SSC ke depannya semoga terus memberikan kebaikan kepada adik-adik, karena mereka masih membutuhkan kita, benar-benar masih membutuhkan kita. Aku harap sih SSCS itu gak pernah padam, terus ada estafetnya lah rasanya, ada estafetnya yang terus membimbing adik-adik kita, karena kalau bukan kita siapa lagi gitu. Seperti itu. Jadi harapannya SSCS ini terus lanjut ke depannya ya kak ya. Amin. Jadi adik-adik juga bisa mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Betul sekali. Dengan anak-anak yang di sekolah. Betul. Terakhir nih kak, sebelum kita ke penutup, kasih pesan inspiratif dong untuk penonton gitu. Pesan ibu, emang ini podcast ya, kita nyantai aja ya. Podcast sama. Pesanku buat teman-teman semuanya,
karena ini kuliah ya, kuliah semua ya. Saranku, temukan jati diri kalian. Apapun jurusan kalian, it doesn't matter. Selama kalian sudah menemukan apa yang kalian mau, petakan apa yang kalian mau, tentukan apa yang kalian mau. Insya Allah Tuhan akan bantu kita untuk mencapai keinginan kita yang memang sesuai sama jati diri kita. Karena meskipun misalnya kita dari jurusan non privilege, tapi kalau kita punya value yang sudah kita bawa, insya Allah itu akan membantu kita untuk ke jenjang selanjutnya. Seperti itu sih, seperti itu. Sangat inspiratif sekali ya. Terima kasih banyak kepada Kak Rohim yang sudah berbagi pengalaman dan ceritanya menarik sekali untuk kegiatan di SSCS ini. Semoga perbincangan kita ini dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya pendidikan non formal ya Kak ya, dalam dan peran fasilitator dalam mendampingi anak-anak, khususnya yang anak-anak yang apa ya, marginal. Betul sekali. Terima kasih semuanya and see you. Bye.